Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Berselamat warahmatullahi. berjumpa kembali ya ibu-ibu soleha dan cantik Majelis Talim Khorinisa. Salam sehat selalu dan semangat hari ini 19 Februari 2024 tepat dengan 9 Syaban 1445 Hijriah. Tidak terasa kita di bulan Syaban. Insya Allah kita disampaikan ke dalam bulan Ramadan, bulan suci Ramadan ya ibu-ibu semua. Seperti biasa kita sudah mengawalinya tadi barusan saja bertadarus dimulai pukul 9 yang dibimbing oleh Ustazah Fatim sebagai proses dan usaha kita ya ibu-ibu untuk lebih baik dan lancar, lebih benar membaca Al-Quran dan juga menghafal ya seperti Bu Rianti itu kayaknya sudah hafal semua ya, udah tutup ini nggak ngeliat buku tuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Semoga kita menjadi bersahabat terus dengan Al-Quran. Kita awali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayahdihillahu fala mudhillalah wa mayudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Abdoli Ar-Rahman MA sebagai narasumber kita hari ini dan alhamdulillah beliau telah hadir di virtual Zoom kita hari ini. Yang sama-sama kita hormati, kita sayangi pembina penasehat kita Bunda Rianti, kemudian Ibu Rini dan Ibu dulu kayaknya belum kelihatan ya, Ibu Rini selaku ketua dan ibu-ibu pengurus serta jamaah Majelis Talim Khorinisa, wabil khusus tentunya mungkin ada ibu-ibu tamu undangan yang semuanya insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf tidak kami sebutkan ya satu persatu. Baik, segala kemuliaan dan pujian hanya milik Allah Azza wa Jalla, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya yang telah menganugerahkan taufik hidayah dan rizkinya yang tiada terhingga, tidak terhitung sepanjang masa. Termasuk dipertemukannya kita kembali ya ibu-ibu dalam menimba ilmu, dalam iman Islam dan sehat walafiat. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita ya Habibullah Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita umatnya yang senantiasa istiqomah di bawah naungan sunnahnya sampai akhir zaman. Amin, amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya Nabi, salam alaika. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita awali ya kajian ini dengan membaca Ummul Quran. Semoga Majelis Talim Khorinisa selalu dalam naungan ridho Allah, dan kita yang mengikuti kajian ini, ibu-ibu semua, dibukakan pintu hati dan pikirannya sehingga ilmunya nanti diperoleh dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Ala hadihinia walikul niatan soleha. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi robba wa bi islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bisolihin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik ibu-ibu hadirin rahimakumullah, usia senja
atau lansia yang mayoritas di ibu-ibu di MT Khorinisa ya, semuanya sudah usianya senja, lansia, adalah periode di mana manusia mencapai kedewasaan dalam atau dewasa atau masak ya, maksudnya sudah masak itu dalam pencapaian hidup di dunia ini, tetapi secara bersamaan juga mengalami penurunan yang berkaitan dengan fisik, fungsi fisik dan perubahan psikis yang seringkali mempengaruhi kualitas hidup seorang lansia. Ibu-ibu, kita bersyukur masih diberi waktu, entah sampai kapan ya ibu-ibu kita berakhir di bumi ini. Alhamdulillah saat ini kita akan mendapatkan ilmu yang bekal buat kita hidup di yang abadi nanti, agar di sisa umur kita ini dapat bermanfaat dengan maksimal. Al-Mukarrom Ustadz Afdoli Ar-Rahman hari ini, saat ini akan membekali kita ilmu dengan tema berdamai dengan usia senja. Untuk itu, Ibu mari kita simak dengan seksama ya. Boleh juga diikat ilmunya ini dengan mencatatnya, sehingga nanti kita bisa amalkan dengan baik dan benar. Untuk itu kami langsung haturkan kepada yang terhormat Al-Mukarrom Ustadz Afdoli Ar-Rahman untuk memulai kajiannya. Kami silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bisalihin wa tawafana muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim, Bunda Rianti beserta para pengurusnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, berkat izin dan irodahnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur oleh Allah. Mudah-mudahan nikmat sehat dan panjang umur ini bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah berikan di dalam kehidupan dunia ini, pasti kelak pada hari kiamat akan ada pertanggungjawabannya. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Salawat beserta salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi. Dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik jemaah sekalian dirahmati Allah. Kita akan melanjutkan kajian Tadabbur Al-Quran, yaitu renungan-renungan di bawah naungan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu berdamai dengan usia senja. Untuk mengawali kajian ini, kita akan membuka Al-Quran surat 36, ayat yang ke-68. Atau surat Yasin, ya. Ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Afala ta'qilun. Afala ya'qilun. Shadaqallahul adzim. Mangga dibantu diterjemahkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya.
Maka mengapa mereka tidak mengerti? Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-firman. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an banyak Allah itu bicara tentang waktu ya. Kalau bicara waktu berarti bicara tentang usia, tentang masa. Masa manusia atau waktu manusia itu ada 3. Ada masa lalu, ada masa sekarang, dan juga ada masa yang akan datang. Maka masa lalu sebaiknya kita jadikan kenangan saja. Kalau memang masa lalu ada hal-hal yang baik, kita pertahankan supaya terus menjadi lebih baik. Tapi kalau masa lalu ada yang kelam, masa lalu ada yang nggak usah dipikirkan. Ya. Karena Allah tidak pernah melihat masa lalu seseorang. Mau dulunya pernah berbuat dosa, mau dulunya pernah maksiat. Yang Allah lihat adalah waktu atau masa sekarang. Masa sekarang, maka masa sekarang inilah harusnya kita jadikan fakta kenyataan. Dan kemudian masa yang akan datang, ini masa yang ketiga ya, jadikan harapan yang terindah dalam hidup kita. Jadi intinya kita tidak perlu harus melihat masa lalu kita, masa lalu seseorang, masa lalu biarlah berlalu. Ya karena Allah tidak pernah melihat masa lalu seseorang. Walaupun dulu kita pernah berbuat dosa, berbuat salah, Allah nggak pikirkan itu. Yang Allah pikirkan sekarang dan yang akan datang. Dulu pernah di masa Rasulullah SAW, ada orang yang ahli maksiat, ada orang yang senang berbuat dosa. Lalu sebelum meninggal dunia, Allah berikan hidayah. Akhirnya orang tersebut bertaubat kepada Allah. Dan nggak lama bertaubat, ini orang meninggal dunia. Dan Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa orang yang baru meninggal ini min ahlil jannah, termasuk ahli surga. Maka semua sahabat bertanya kepada Rasulullah, kok bisa ya Rasulullah kalau pakai bahasa kita? Kan orang ini dulunya berbuat dosa. Dosanya puluhan tahun yang lalu. Ya. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa di masa lalunya? Kok bisa orang ini dikatakan ahli surga? Kalaupun dia bertaubat, kan nggak lama bertaubat terus meninggal. Sementara dosanya puluhan tahun yang lalu. Maka Rasulullah menjawab, Allah tidak pernah melihat masa lalu seseorang. Tapi Allah melihat dari akhir kehidupan seseorang. Inilah yang disebut dengan istilah husnul khotimah. Ya. Maka disinilah pentingnya kita mengisi waktu sekarang dan yang akan harus menjadi lebih baik. Ya. Dan tadi diingatkan oleh Allah dalam surat 36, surat Yasin ayat 68. Wa man nu'amirhu nunakisu fil khalqi afala ya'qilun. Barang siapa yang dipanjangkan usianya, dia akan dikembalikan di awal penciptaan. Maksudnya apa? Semakin bertambah usia, sesungguhnya kita akan kembali kepada awal penciptaan. Awal penciptaan kita apa? Ya awal penciptaan kita waktu lahir kita dalam keadaan bayi. Ya kan? Kemudian bayi masuk di fase kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, dan seterusnya. Ya, maka bertambah usia kita akan dikurangi oleh Allah secara fisik kita. Kita akan kembali seperti bayi lagi. Dulu bayi hanya bisa makan yang empuk-empuk. Nah, sama nanti kalau kita sudah bertambah usia, kita hanya bisa makan yang lembek-lembek. Ya.
Dulu bayi lahir nggak ada gigi ya sama lah. Walaupun sekarang masih ada gigi, ya giginya nggak sekuat ya waktu masih muda. Ya, semua manusia akan berubah sesuai dengan pergeseran masa. Tidak pernah ada orang itu semakin tambah tua, tambah kuat, itu tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, semakin orang itu bertambah usia pasti akan dikurangi fisiknya. Ya. Kemudian kalau bicara tentang usia, semakin bertambah usia, sesungguhnya kita bukan semakin panjang nilai usia kita. Ya, justru semakin kita tuh bertambah tua, semakin dikurangi usia kita oleh Allah. Loh, kok bisa? Ya karena semakin bertambah usia, sesungguhnya kita semakin mendekati ajal kita. Kita semakin mendekati alam kubur kita. Ya, kalau ada orang ditakdirkan Allah umpamanya umurnya katakanlah 80 tahun, maka kan kelihatannya kalau bertambah usia, itu kan kelihatannya ya akan semakin panjang umur, akan semakin bertambah. Nah, itu kan hitungan matematika. Tapi kalau bicara tentang umur manusia, semakin bertambah usia, kita semakin dikurangi jatah hidup kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah pentingnya kita mengisi di sisa-sisa umur kita, di sisa-sisa umur yang Allah masih berikan kepada kita, harus lebih maksimal untuk berbuat kebaikan. Ya, karena yang menentukan nilai manusia di hadapan Allah itu ya di akhir kehidupannya itu. Sekarang ini kita belum mendapat nilai. Kita sekarang itu lagi proses mencari nilai. Ya, kita belum dapat nilai. Kita dapat nilai itu kalau kita sudah menghembuskan nafas terakhir kita. Disitulah baru kita mendapat nilai apakah kita ini termasuk orang yang baik ataupun orang yang tidak baik. Maka jangan sekali-sekali kita mudah menilai-nilai orang lain, ya. Jangankan menilai orang lain, kita aja nggak tahu loh. Kita aja nggak tahu nilai diri kita di hadapan Allah. Boro-boro menilai orang lain, boro-boro menjelek-jelekkan orang lain. Sekarang kita tuh baru mencari nilai, belum mendapat nilai. Kita sekarang itu baru ngaku-ngaku jadi orang baik. Baru ngaku-ngaku, tapi apakah Allah sudah mengakui bahwa kita orang baik? Kita nggak tahu. Ya, gimana kita bisa tahu kalau kita orang baik? Kan yang tahu baik dan tidak baik itu hanya Allah. Lalu bagaimana cara konfirmasi kepada Allah? Ya, jadi sekarang ini kita baru ngaku-ngaku jadi orang baik. Maka sibukkan, maksimalkan kita selalu berbuat kebaikan. Ya, sehingga nggak ada waktu, nggak ada kesempatan untuk melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan pernah kita merasa lebih bersih, lebih baik dari orang lain, karena sejatinya yang tahu diri kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hak menilai itu haknya Allah. Maka kalau sekarang ada orang senang menilai orang lain, senang menjelek-jelekkan orang lain, berarti orang itu telah menjadi Tuhan buat orang lain itu. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita renungi Al-Quran surat Al-Hasyr. Al-Hasyr surat 59 ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Itu ayat 19, dua ayat ya, 18 sama 9 ayat. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah atas segala firman-firman. Mangga dibaca terjemahnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan Sadaqallah. janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah atas segala firman-firman. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Hasyr ayat 18-19 ini sangat pas ya kalau kita bisa mengamalkannya dalam rangka untuk mengisi sisa-sisa umur kita ya, agar umur kita itu mendapatkan umur yang barokah, umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kita renungi ya. Surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di ayat ini diawali dengan panggilan orang beriman. Itu artinya Allah mengingatkan kepada kita manusia agar kita berusaha untuk meningkatkan keimanan. Jadi setiap ada ayat di Quran yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu pesan moralnya agar kita selalu memikirkan keimanan, agar kita selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan. Karena al-iman imma yazid wa imma yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Ya. Kenapa iman itu selalu diingatkan oleh Allah di dalam kenapa iman itu di dalam Al-Qur'an menjadi pesan yang sangat penting? Karena al-iman asasul hayat. Iman itu adalah pondasi dari hidup manusia. Jadi kalau orang imannya baik, insya Allah dia akan tegar, dia akan kuat, dia akan kokoh dalam menjalani proses kehidupan. Ya. Kalau orang imannya baik, pasti dia akan mudah ikhlas dalam menjalani kehidupannya. Dan ciri-ciri orang ikhlas itu siapa? Ciri-ciri orang ikhlas itu adalah orang itu tidak pernah panik, tidak pernah cemas, tidak dihantui ketakutan dalam menghadapi hidup. Ya mengapa orang beriman harus takut menghadapi hidup? Hidup sudah diatur oleh Allah. Kita manusia itu hanya tinggal menjalani saja. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Kita tidak bisa memaksa Allah untuk mengikuti kemauan kita. Ya karena hidup ini memang bukan mau-maunya kita. Hidup ini hakikatnya mengikuti apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalani hidup ini sampai Allah mengakhiri kehidupan kita. Al-iman asasul hayah. Iman adalah pondasi hidup. Ya, maka semakin seseorang itu imannya baik, maka iman itu akan menjadi jalan keluar dalam menghadapi apapun persoalan-persoalan hidup. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, masih ayat 18. Ittaqullah. Setelah pesan keimanan, wahai orang-orang beriman, ayat ini dilanjutkan dengan pesan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi kalau kita sudah beriman, maka tingkatkan iman itu supaya menjadi level takwa. Memang apa beda iman sama takwa? Kalau iman itu adalah sebuah proses untuk mengenal Allah. Kalau takwa itu hasilnya. Saya ambil contoh ya. Sholat, puasa, ngaji, itu proses iman. Ya. Nah, apakah sholat, ngaji, ibadah-ibadah kita ini sudah sampai pada level takwa? Nah, itu bukan dilihat hanya dari ngajinya saja, sholatnya saja, ibadahnya saja, enggak hanya di situ. Ya, kalau kita kepingin tahu apakah ibadah-ibadah kita ini sudah sampai pada level takwa atau jangan-jangan masih pada level atau masih dalam proses iman, itu akan dilihat sebelum dan setelah ibadah. Apakah ada perubahan-perubahan dalam diri kita? Saya ambil contoh nih. Ada orang sekarang sudah ngaji. Ya.
kalau sebelum dan setelah ngaji kok sama saja, tidak ada perubahan, nah, berarti ngajinya itu baru proses iman, belum naik pada level takwa. Tapi kalau sebelum dan setelah ngaji ada perbaikan diri, umpamanya sebelum ngaji masih senang berdosa, sebelum ngaji masih senang gibah, senang rumpi gitu ya. Tapi dan alhamdulillah setelah ngaji, alhamdulillah berubah. Alhamdulillah sudah bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dosa itu. Nah, berarti ngaji itu sudah membawa level takwa. Begitu juga sholat. Ada orang sudah sholat. Nah, maka sholat kita bukan dilihat berapa lama sholatnya. Ya, berapa lama sujudnya, berapa surat yang dibaca dalam setiap bacaan sholat, bacaan di dalam sholatnya, bukan di situ. Tapi nilai sholat kita sama, akan dilihat sebelum dan setelah sholat, apakah ada perubahan-perubahan diri kita. Nah, perubahan itulah yang disebut takwa. Maka iman itu proses, takwa adalah hasil. Takwa itu buah ya, buah dari keimanan. Ya. Baik, kita lanjut lagi di Al-Hasyr ayat 19. Ittaqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat seligot. Nah ini, dan hendaklah setiap diri, setiap jiwa mempersiapkan bekal untuk hari esok. Hari esok itu bukan hari besok, ini hari Senin, besok Selasa, bukan. Hari itu adalah setelah hidup. Setelah hidup ini ada apa? Ada kematian, ada akhirat, ada alam kubur. Loh, kenapa kok kematian, akhirat itu di dalam Al-Quran disebut dengan istilah hari esok? Ya, nah, itu menunjukkan bahwa hari esok itu sangat dekat dengan hari ini kan. Maka begitulah dekatnya kehidupan dengan kematian. Begitulah dekatnya kehidupan dengan akhirat kita. Ya, kalau orang sudah meninggal dunia kan sesungguhnya dia sudah masuk pada proses fase akhirat. Ya. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa mempersiapkan bekal untuk hari esok. Bekal untuk hari esok itu apa? Bekal kematian. Apa bekal kematian? Bekal kematian adalah amal-amal kebaikan, amal soleh. Ya. Kalau macan mati tinggalkan belang, gajah mati tinggalkan gading, manusia mati harusnya membawa kebaikan. Ya, meninggalkan kebaikan. Walaupun orang yang sudah meninggal dunia, kebaikan tak akan pernah hilang dari ingatan manusia. Ya. Dalam hadis juga kuatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajilut taubah qoblal maut wa ajilus sholah qoblal faut. Ya, bersegeralah taubat sebelum datang kematian. Jadi bekal kematian adalah bertaubat kepada Allah. Maka jangan pernah menunda-nunda bertaubat. Jangan pernah menunda-nunda untuk memperbaiki diri ya. Karena kita tidak tahu kapan kematian itu menjumpai kita. Ya, kam min sahihin yamutu bi ghairi ilatin. Berapa banyak orang yang badannya sehat meninggal tanpa gejala. Ya, maka kita manfaatkan ya sisa-sisa umur ini untuk selalu bertobat, untuk selalu memperbaiki diri, ya. Karena orang yang baik itu bukan orang yang hidupnya tanpa dosa. Orang yang baik adalah orang yang dulu pernah berdosa, lalu kemudian mau sadar, mau bertobat, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah di dalam hadis. Ya. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata' at-tawwabun. Semua manusia itu banyak dosanya, dan sebaik-baik yang berdosa adalah at-tawwabun, yang mau bertobat kepada Allah. Berarti yang tidak baik, berarti manusia yang tidak baik itu siapa? Manusia yang tidak baik yang merasa dirinya paling suci, paling benar. Nah, itu justru manusia yang hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat lanjutannya, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah.
Satu ayat di dalam ayat ini diulang, takwa itu diulang 2 kali oleh Allah ya. Itu menunjukkan betapa takwa itu sesuatu yang sangat krusial. Takwa itu sesuatu yang sangat penting. Dan innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kita kerjakan. Ya. Puncak dari keimanan seseorang, puncak dari ketakwaan seseorang adalah ketika seseorang itu merasa diawasi oleh Allah. Ya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Ya. Jadi ketika seseorang itu sudah merasa hidupnya dihadiri oleh Allah, sudah merasa dibersamai oleh Allah, pasti hidup orang itu akan terbimbing. Pasti hidup orang itu akan selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya, maka jangan pernah kita itu merasa sendiri, gitu ya. Kan kadang-kadang kita sering dengar ada orang ngomong, iya nih aku lagi kesepian. Loh, kok bisa kesepian gitu ya? Kalau orang beriman itu nggak pernah hidupnya kesepian. Orang beriman itu nggak pernah hidupnya merasa sendiri. Bagaimana merasa kesepian? Bagaimana merasa sendiri? Kan ketika kita sendiri, keduanya itu Allah. Ya, ketika kita berdua, ketiganya Allah. Ketika kita bertiga, keempatnya itu Allah. Ya, maka puncak dari keimanan dan ketakwaan seseorang ketika hati seseorang itu bisa menyatu dengan Allah. Ya, baik. Kemudian ayat yang ke-19 masih di Al-Hasyr, wala takunu kalladina nasullaha fa'angsahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah, biar Allah tidak melupakan dirimu. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, kemudian pesan yang berikutnya, jangan pernah kita melupakan Allah. Ya, jangan pernah kita meninggalkan Allah, jangan pernah kita mengabaikan Allah. Karena kalau kita melupakan Allah, nanti Allah akan melupakan diri kita. Kalau kita mengabaikan Allah, ya Allah juga akan mengabaikan hidup kita. Dan ketika manusia sudah diabaikan hidupnya oleh Allah, itu adalah musibah yang terbesar dalam kehidupan manusia. Karena kalau manusia sudah diabaikan oleh Allah, dilupakan oleh Allah, ditinggalkan oleh Allah, nah, di sanalah manusia akan merasakan kehidupan terasa hampa. Hidupnya terasa hambar, kayak nggak ada arti. Ya, akhirnya mudah putus asa, akhirnya stres, depresi, frustasi. Jadi orang putus asa, orang sering stres, itu karena meninggalkan Allah. Jadi orang stres itu bukan karena masalahnya. Jadi jangan pernah kita salahkan masalah kalau stres itu. Karena faktanya tidak ada orang hidup yang tidak ada masalah. Nah, kalau stres itu disebabkan karena masalah, kenapa yang stres cuma kita? Kan yang lain juga pasti ada masalah kan? Nah, berarti orang stres itu karena orang itu salah dalam melarikan masalah. Orang itu salah dalam membawa masalah. Harusnya masalah kan disambungkan ke Allah. Harusnya masalah itu dilarikan kepada Allah. Nah, hari-hari ini kan banyak orang itu membawa masalah ke pikirannya, ke akalnya. Ya akhirnya lama-lama akalnya lelah. Pikirannya capek. Lalu akhirnya stres. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pesan di Al-Quran surat Al-Hasyr surat 59 ayat 18 sampai 19. Ya, ini ayat sangat apik ya dalam rangka untuk mengisi ya sisa-sisa umur kita agar umur kita mendapatkan umur yang barokah. Apa itu barokah? Al-barokah ziyadatul khair wa sa'adah. Berkah itu tambahnya kebaikan dan tambahnya kebahagiaan. Jadi kalau di sisa-sisa umur ini kita mau mendapatkan hidup bahagia dunia dan akhirat, maka kuncinya ada 2. Pertama apa? Warnai hidup ini banyak berbuat kebaikan. Dan kebaikan itu akan berbanding lurus dengan kebahagiaan hidup kita. Ya. Dosa itu berbanding lurus dengan penderitaan hidup kita. Jadi kalau ada orang mau mendapatkan hidup bahagia, tapi kok senangnya berbuat maksiat, senangnya berbuat dosa.
maka itu salah rumus. Tidak mungkin Allah membahagiakan manusia itu dengan dosa, dengan zina, dengan narkoba, dengan korupsi. Ya, kalaupun ada orang yang korupsi, ada orang yang berbuat zina, berbuat dosa, kok dia merasakan bahagia, merasakan tenang, itu kebahagiaannya hanya di permukaan kulit saja. Itu kebahagiaannya hanya kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sesaat, yang tidak sebanding dengan kenistaannya, yang tidak sebanding dengan siksa Allah yang abadi selama-lamanya. Maka kalau hidup ini mau happy, mau bahagia, maka warnai hidup ini, banyak berbuat kebaikan. Baik, kita buka Al-Quran lagi, surat Al-Ahqaf, ayat 15. Surat Al-Ahqaf, ayat 15. Oh, itu surat berapa, Pak? Al-Ahqaf itu surat berapa ya? Berapa ya? 46 atau berapa? Coba dicek, Bu. 46 atau berapa ya? Al-Ahqaf. Coba dicek. Kalau ayatnya 15 ya. 50, Pak. Al-Ahqaf. Surat 50. Surat 50. Bukan. Kalau 50 itu Qaf. Ini Al-Ahqaf. Surat 46, Pak. 46 ya? Ya. Baik, saya baca ya. Ayat 15, saya baca dari pertengahan ayat saja. Saya ambil poinnya saja yang hubungannya dengan tema ya. Surat Al-Ahqaf ayat 15, saya baca dari mulai pertengahannya saja ya, tidak dari awal. Dari hatta idza balagha asyuddahu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah. Sampai akhir ayat. Ya, silakan Bu dibaca ya. Dari pertengahan ayat saja, dari pertengahan ayat hatta idza balagha asyuddah, sehingga ketika sudah sampai usia dewasa dan sampai usia 40 tahun. Dari ayat itu ya. Mangga, Bu. Masa mengandung sampai menyapihinya selama 30 bulan. Ya, Sehingga apabila dia, anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim." Ya. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah atas segala firman-firman. Kita ambil poinnya di ayat pertengahannya itu ya. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah. Sehingga ketika seseorang itu sudah sampai usia dewasa dan usia 40 tahun. Nah, ini yang diingatkan oleh Allah di Quran itu kalau manusia sudah umurnya 40 tahun tuh. Loh, kenapa kok 40 tahun? Kok bukan yang 60 tahun, kok bukan yang 70 tahun, kok bukan yang 80 tahun. Karena usia 40 tahun itu usia yang paling krusial. Ya. Usia yang sangat penting. Ya. Usia yang menentukan. Karena di usia 40, manusia itu akan kembali kepada fitrah. Ya, maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu pernah mengatakan, kalau di usia 40 tahun orang itu sudah terus berbuat baik, maka biasanya seterusnya itu akan baik. Tapi kalau 40 tahun, ya tetap masih membiasakan berbuat dosa, maksiat. Nah, biasanya kesananya juga akan terbiasa dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi usia 40 itu adalah usia yang sangat-sangat berharga ya, yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sehingga Allah menasihati secara khusus itu kalau manusia sudah umur 40 tahun. Ya. Dan kalau kita buka sejarah, nabi-nabi
dan para Rasulullah, para utusan-utusan Allah itu diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi utusan Allah. Itu juga rata-rata di usia 40 tahun itu. Ya, kecuali Nabi Isa. Kalau Nabi Isa kan usianya nggak sampai 40 tahun. Nabi Isa itu diwafatkan Allah di usia 33 tahun. Jadi diangkatnya Nabi Isa jadi nabi itu usianya 23 tahun. Tapi rata-rata Nabi dan Rasul itu diangkat oleh Allah jadi utusan Allah itu umur 40 tahun. Karena umur 40 tahun itu umur yang sudah matang. Ya, umur yang sudah masak. Ya, biasanya orang kalau udah 40 tahun itu caranya, ya, berpikirnya itu enggak gerabak-gerubuk, ya, semuanya serba terfikirkan sebelumnya, gitu. Ya. Maka ketika seseorang itu sudah umur 40 tahun, nah itu, ayo kita lanjutkan lagi di ayat 15 Al-Ahqaf. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya. Maka ketika orang sudah umur 40 tahun, Bentar, taruh dulu ya. sebaiknya orang itu berusaha untuk menjemput hidayah. Ya, menjemput hidayah. Kemudian banyak-banyak bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Di ayat ini bersyukur bukan hanya pada Allah, tapi kepada orang tua. Loh, kenapa kok umur 40 tahun perintah bersyukurnya dipaketkan dengan bersyukur pada Allah dan orang tua? Karena biasanya umur 40 tahun orang itu sudah punya anak. Dan kalau sudah punya anak kan akan menjadi orang tua. Bagaimana susahnya membimbing, mendidik anak. Apa yang dilakukan oleh orang tua kita dahulu, hari itu kita sudah melakukan. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Wa ana amala sholihan tardoh. Nah, di usia 40 tahun itu harusnya sudah banyak, ya, sudah diisi dengan amal-amal kebaikan. Ya, dengan amal-amal kebaikan. Karena amal kebaikan, amal soleh itu lebih dari harta benda. Amal kebaikan itu lebih dari jabatan, ya. Amal kebaikan itu lebih dari kekayaan. Ya, itu. Kalau kita punya harta, kita punya jabatan, pasti ada akhirnya. Ya. Tapi kalau kita punya amal kebaikan, ya, insya Allah amal kebaikan itu nggak ada punahnya, nggak ada akhir. Orang yang sudah meninggal dunia, kebaikan itu akan menyertainya. Kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, amal ibadah, itu akan menjadi cahaya penerang dalam kegelapan alam kubur kita. Dan amal-amal kebaikan juga menjadi syafaat pertolongan Allah, ya, di akhirat kelak. Ya. Wa ana amala sholihan tardoh. Wah, kemudian apa yang berikutnya apa? Wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, ya. Ya Allah, berikan kebaikan kepada dzurriyyati, anak cucuku. Nah, maka ketika sudah umur 40 tahun, paling tidak orang itu sudah harus berpikir bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi memikirkan anak cucunya, memikirkan keluarga, ya, memikirkan anak-anaknya, ya. Wa aslih fi dzurriyyati. Ya, maka orang tua yang hebat menurut Allah, menurut Al-Quran, bukanlah orang tua yang ketika meninggal dunia mewariskan harta benda yang banyak kepada anak-anak keluarga, anak-anak dan keluarganya. Tapi orang tua yang hebat di sisi Allah adalah ketika orang tua itu meninggal dunia, mewarisi ilmu dan keimanan kepada anak-anak dan keluarganya. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat lanjutannya adalah wa inni tubtu ilaika ya Allah. Kami bertaubat kepada. Nah, di usia 40 tahun kita harus banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Ya, karena kalau usia 40 tahun, apakah ke depannya kita bisa mendapat 40 tahun lagi? Jadi 80 tahun. Wallahu a'lam. Sudah jarang itu orang umur 80 tahun, ya. Artinya kan kalau orang sudah umur 40 tahun, paling sisanya ya tinggal berapa kan. Apalagi kata Rasulullah, umur umati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 70. Ya. Jadi
Orang yang sudah umur 40 tahun disuruh banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita buka ayatnya. Kita lihat di Al-Quran. Sekarang surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar. Az-Zumar itu surat 39 ya. Ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sampai akhir ayat. Mangga. Boleh, Bu, ini yang udah siap, Bu Ninil atau Bu Rini? Kalau belum siap, boleh saya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Quran surah 39 ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Sadaqallahul adzim. Itu surat Az-Zumar ayat 53. Ya. Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan, wahai Rasul, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Hamba yang berdosa saja masih Allah panggil dengan panggilan kasih sayang. Masih Allah panggil dengan panggilan wahai hambaku. Ya, itulah maha kasih sayangnya Allah. Kan bisa saja Allah memanggil wahai para pendosa, kan bisa aja ya. Atau mungkin wahai para penghuni neraka, bisa aja Allah manggil itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kepada hamba-hambanya walaupun berbuat dosa. Allah nggak pernah mengambil dengan panggilan-panggilan yang menghinakan hambanya. Allah manggil dengan panggilan yang mesra. Allah masih memanggil dengan panggilan kasih sayang. Wahai hambaku. Tuh. Yang pendosa saja masih diakui sebagai hamba Allah. Yang penting apa? Hamba itu mau bertaubat kepada Allah. Bertobatlah. Ya. Bertaubatlah kepadaku dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Sampai Allah mengatakan dalam hadis qudsi, kalau dosa hambaku itu sebesar gunung, maka ampunanku ada 2 gunung. Ya. Kalau hambaku bertaubat kepadaku dengan cara berjalan, aku akan menghampirinya dengan cara lain. Dan dalam hadis qudsi yang lain juga dikatakan, aku lebih senang. Ini maksudnya Allah ya. Aku Allah lebih senang kepada hamba yang dulu berbuat dosa, lalu kemudian hamba itu kembali lagi kepadaku. Aku lebih suka, aku lebih senang, aku lebih cinta ketimbang seorang ibu yang kehilangan anaknya. Lalu anak itu kembali ke pangkuan. Jadi maksudnya kalau ada seorang ibu yang kehilangan anak, terus anaknya kembali lagi, itu kan senangnya kayak apa tuh ibu? Dan ternyata lebih senang Allah kalau Allah melihat hamba yang tadinya berlumuran dosa, lalu kembali ke pangkuannya. Ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Kecuali satu dosa yang nggak diampuni Allah, yaitu dosa musyrik. Ya, kalau musyrik itu adalah dosa yang tidak akan ada ampunannya. Ya, maka kita harus hati-hati dengan perbuatan-perbuatan musyrik itu. Coba dibuka di surat An-Nisa, surat keempat, ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sampai akhir ayat. Mangga. Ya, silakan Bu Rini, mungkin udah siap? Ya, boleh. Terima kasih Bu Yani. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki.
Siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Sadaqallah. Sadaqallah. Inilah dosa yang Allah tidak ampuni, yaitu dosa apa? Musyrik. Ya. Apa arti musyrik itu? Ya, musyrik itu menyekutukan Allah. Ya, menganggap seolah-olah selain Allah itu punya kekuatan, selain Allah itu bisa menolong gitu ya. Jadi kalaupun kita ditolong sama orang lain, sebetulnya pertolongan itu bukan datang dari orang lain, tapi Allah menggerakkan orang lain untuk menolong kita. Ya, kalau kita berobat terus sembuh, sebetulnya yang menyembuhkan bukan dokter, bukan obat, tapi sebab obat itu Allah mengobati dan menyembuhkan kita. Harus begitu ya. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa, oh saya kalau nggak minum obat ini mati deh. Gitu. Kalau aku nggak datang ke dokter ini, nggak sembuh-sembuh deh. Enggak ya. Karena yang memberikan kesembuhan, yang memberikan kehidupan, yang memberikan sakit, yang mengangkat penyakit, itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah kita mensekutukan Allah dengan apapun. Ya, atau menganggap ada orang yang bisa menyelesaikan masalahnya. Ya, ada masalah bukannya larinya kepada Allah, tapi ada masalah malah larinya ke dukun. Ya, itu juga termasuk musyrik. Ya, iya aku lagi banyak masalah nih, makanya saya ke dukun. Padahal dukunnya lagi banyak masalah juga. Gitu. Iya karena butuh, wa iya kan nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Terus ada satu lagi, di mana taubat seseorang itu nggak akan diterima oleh Allah selain musyrik ya, yaitu ketika nyawa seseorang sudah sampai tenggorokan. Kan saat orang meninggal kan ada sekaratul maut itu. Nah, biasanya saat sekaratul maut itu nyawa sudah gor-gor, sudah di tenggorokan itu. Maka walaupun saat itu orang itu bertaubat kepada Allah, pintu taubat sudah tertutup, pintu taubat sudah terkunci. Ya, maka bumbung nyawa kita belum sampai tenggorokan ya. Yuk kita cepat-cepat bertaubat. Ya, apalagi ini sebentar lagi mau bulan puasa. Kita sekarang sudah masuk di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah syahri Rasulullah. Syahrul Rasulullah. Bulan Sya'ban itu adalah bulannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadikan bulan Sya'ban itu persiapan ya untuk memasuki bulan Ramadan. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita kembali lagi ya ke surat Al-Ahqaf. Tadi masih belum selesai, yaitu di akhir ayat kalau nggak salah tadi itu. Di surat Al-Ahqaf, di surat 46 ayat 15, ayat yang paling ujung nih, ayat yang paling terakhir. Wa innani minal muslim. Wa inni tubtu ilaika wa innani minal muslimin. Ya Allah, kami bertobat kepadamu dan kami ya wa innani minal muslimin dan kami termasuk orang-orang yang muslim. Nah, jadi ketika orang sudah umur 40 tahun, maka orang itu harus semakin kuat beragamanya. Ya, wa innani minal muslimin. Kami adalah orang muslim. Nah, apa ciri-ciri orang Islam itu? Ciri-ciri orang Islam pertama adalah tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah, dan lalu setelah tunduk kepada Allah, orang tersebut mewarnai dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Itulah makna Islam. Coba dibuka ya. Di Al-Quran surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sadaqallahul adzim. Maka A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah atas segala firman.
Coba kita renungi surat Al-Baqarah 112. Bala man aslama wajhahu lillah. Tidak. Barang siapa yang aslam. Aslam itu dari kata Islam ya. Aslama, yuslimu islaman. Yaitu artinya apa? Berserah. Tunduk kepada Allah. Jadi kalau ada orang mengaku seorang muslim, maka sifat seorang muslim itu aslam. Apa itu? Berserah, tunduk kepada Allah. Bukan tunduk kepada hawa nafsu. Bukan tunduk kepada dunia gitu ya. Kemudian wahwa muhsin, dan buktikan Islam itu dengan muhsin. Apa tuh muhsin? Berbuat kebaikan. Jadi kalau ada orang ngaku seorang muslim tapi hidupnya nggak tunduk sama Allah, ya diragukan keislamannya. Lalu ngaku muslim tapi justru malah mewarnai hidupnya dengan banyak berbuat dosa, ya malah senang berbuat kemaksiatan, ya berarti belum sempurna keislamannya. Orang yang benar-benar Islam, dia akan punya sifat tunduk kepada Allah. Dan yang kedua, muhsin. Dia akan selalu mewarnai hidupnya dengan banyak berbuat kebaikan. Maka bagi orang yang tunduk kepada Allah dan berbuat kebaikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang besar nanti di akhirat. Dan dalam kehidupan di dunianya, orang-orang tersebut tidak akan dihantui ketakutan dan tidak akan larut dalam kesedihan. Jadi kalau hidup ini mau mendapatkan happy, ya, tidak dihantui ketakutan, tidak dalam kesedihan, kuncinya dua menurut Quran tadi ya. Pertama adalah tunduk kepada Allah, ya, libatkan Allah, usaha terus untuk membersamai Allah, ya. Karena kalau kita selalu membersamai Allah, pasti Allah akan bersama kita. Ya, kalau kita menyepelekan Allah, ya jangan salahkan juga Allah menyepelekan hidup kita. Ya kan, banyak hari-hari ini orang berharap supaya bisa begini, bisa begitu, doanya panjang lebar, minta sama Allah biar Allah mengabulkan keinginannya. Tapi keinginan Allah nggak dikabulkan, ya kan, nggak fair itu. Ya, banyak orang berusaha untuk mengejar rezeki, mengejar harta, harta yang dikejar mati-matian. Tapi sang pemberi harta, sang pemberi rezeki di nomor kesekian kan, gimana? Ya, maka konsep dalam mendapatkan kebahagiaan itu ya harusnya kita apa? Kejar sumber kebahagiaan. Dan sumber kebahagiaan itu ya datangnya dari Allah. Bukan datang dari harta, bukan datang dari jabatan. Ini sekarang orang-orang yang banyak hartanya, sekarang malah banyak di penjara KPK kan. Bahagia nggak dia sekarang? Kan jarang kan di KPK itu orang miskin, jarang. Yang sekarang ketangkep KPK itu pejabat, orang kaya. Nah, pertanyaannya, benar nggak itu? Dia mendapatkan kebahagiaan dengan hartanya, ya. Nah, maka kebahagiaan itu hakikatnya adalah bersumber dari sang pemberi bahagia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka jangan pernah kita lupakan Allah, biar Allah tidak melupakan diri kita. Baik, saya kira itu ya, jamaah sekalian, kajian kita pada hari ini. Semoga ayat-ayat yang saya sampaikan tadi bisa menjadikan pencerahan dan menjadi bahan ya perenungan ya untuk mengisi ya di sisa-sisa umur kita, sehingga umur kita semakin memasuki di usia-usia yang tua ya, mungkin sudah sampai pada usia lansia. Mudah-mudahan umur kita ini selalu mendapatkan ridho Allah, mendapatkan barokah, dan umur kita ini semoga akan mendatangkan ya kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Amin ya Rabbal. Baik. Baik, Ustadz. Berikan pada pembicara, mangga. Iya, makasih Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah ya ibu-ibu ya, ilmunya hari ini bahwa kita kita sudah usia senja. Hari ini adalah sebenarnya hakikatnya adalah kita dalam proses mencari nilai ya, karena kita belum diakui sebagai orang baik. Nah, tuh, mana nih? Mati lagi ya nih. Putus-putus ya, Bu. Suaranya putus-putus ya. Oh iya. Baik, saya ulang dulu sebentar. Aduh, kenapa sih? Bagus Bu Yani, udah bagus. Udah bisa belum? Udah terdengar ya? Sudah bagus Bu Yani.
Iya, baik. Mungkin saya sambil ini, bahwa kita ini tadi disampaikan oleh Ustadz Abdoli bahwa kita masih dalam proses ya. Ini kita sekarang ini dalam proses mencari nilai karena belum diakui sebagai orang baik. Hanya Allah yang tahu apakah kita orang baik atau bukan ya. Di dalam Quran surat 59 tadi, 8-19, bahwa iman adalah pondasi hidup kita. Jalan keluar apapun persoalan-persoalan hidup kita. Iman adalah proses seperti sholat, haji, puasa, dan sebagainya. Dan takwa adalah hasilnya, buah dari iman semuanya. Apakah ada perbuatan-perbuatan, perubahan-perubahan yang positif, itu menandakan bahwa kita telah bertakwa. Dekatnya kehidupan dengan akhirat yang artinya sudah masuk dalam proses ke dalam kehidupan akhirat. Kemudian yang selanjutnya juga, puncak ketakwaan adalah pada saat kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang poin ketiga juga bahwa puncak ketakwaan adalah muraqabah pada saat kita merasa diawasi terus ya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada lagi stres di dalam diri kita apabila kita merasa bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Hidup yang barokah, bertambah kebahagiaannya. Dan yang keempat adalah di usia 40 tahun adalah umur kita mulai mempersiapkan diri dan bertobat. Ya, dengan kasih sayang, wahai hambaku, Allah itu sangat sayang kepada kita, bahwa kita penuh dengan dosa masih memanggil kita dengan wahai hambaku. Ya, itu adalah wujud kasih sayangnya Allah. Untuk itu marilah kita masih diberi waktu, kita bertobat dan selalu melakukan amal ibadah. Baik, Ibu-ibu mungkin ada yang bertanya. Di sini sudah ada yang raise hand. Ibu Yuniarti ya. Silakan Ibu Yuni untuk mempersingkat waktu langsung. Nanti saya juga akan membacakan dari chat. Silakan. Iya. Terima kasih Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Pak Ustadz. Saya sudah usia 40 tahun. Saya sudah berusaha berbuat baik, menjauhi yang dilarang Allah, berbuat baik kepada Allah, kepada orang tua juga. Tetapi saya merasa ya di usia memasuki 40 tahun biasanya saya dari usia dari umur 17 tahun saya sudah rajin beribadah, contohnya seperti berpuasa sunnah, ibadah-ibadah sunnah saya sudah jalankan, tetapi memasuki umur 40 tahun itu banyak bukan istilahnya ya futur, iya Pak Ustadz. Saya merasakan itu futur dari sekali futur malah keterusan sampai sekarang, sampai mendekati puasa. Sampai sekarang saya belum menjalani puasa sunnah-sunnah itu. Bagaimana Pak Ustadz? Apakah ibadah kita bisa diterima oleh Allah? Sebetulnya saya sudah merasakan dosa-dosa itu. Memang sudah kita banyak berdosanya sebagai manusia. Itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, baik Bu. Jadi semakin kita bertambah usia kita, itu kan kita semakin mendekati ajal kita. Maka seharusnya ya kita harus bertambah kebaikan-kebaikan kita. Ya, kalaupun ada godaan, ada gangguan, ya, itu secara tidak langsung untuk menguji, ya, untuk menguji sampai sejauh mana kualitas ketaatan, sampai sejauh mana kualitas dari kebaikan-kebaikan kita. Ya, pasti yang namanya kebaikan ada cobaan, ada ujian, ya. Dan ujian itu, ya, itu sesungguhnya cara Allah untuk menyeleksi. Benar nggak kita ini orang yang sungguh-sungguh taat, atau kita hanya pura-pura dalam ketaatan gitu. Kalau kita benar-benar orang yang taat, ya seharusnya ketika kita sadar kita mencoba untuk merefresh lagi, memperbaiki ketaatan lagi. Ya itulah yang namanya manusia, iman itu kadang naik kadang turun. Ya, imayazidu wa imayangkus. Maka ketika iman sedang turun, ya kita coba untuk naikkan kembali, ya. Dengan cara apa? Bil ilmi, dengan ilmu. Maka sering-seringlah kita ikut
mendengarkan pengajian, ya ikut-ikut hadir di kajian-kajian, itu tujuannya untuk mengecas keimanan supaya iman kita ini yang turun jadi bertambah. Gitu. Ya, yang kedua adalah bil amal. Nah, dengan amal kebaikan, ya, dengan amal soleh itu juga akan menaikkan ya ghirah, ya, keimanan dan ketaatan kita. Lalu yang ketiga apa? Ya dengan kesabaran. Karena dalam beribadah kepada Allah itu juga perlu kesabaran. Ya, kalau nggak sabar juga akan terasa berat ibadah itu. Ini contoh saja, kita bisa ngaji kayak gini nih, kalau nggak ada kesabaran, kita nggak susah untuk ngaji. Gitu. Enaknya jam-jam begini bukan ikut kajian gitu. Ya, enaknya jam-jam begini ya lagi apa, jalan-jalan atau lagi apa gitu ya. Dalam hidup ini terus memupuk kesabaran kita, sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan juga sabar dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan dalam hidup ini. Ya, saya kira itu. Ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang lain. Mungkin Ustadz yang itu tadi yang kita merasa diawasi oleh Allah, itu suatu kondisi di mana itu adalah suatu hal yang penting ya, muraqabah itu ya. Mungkin Ustadz bisa menambahkan muraqabah tadi itu loh Ustadz. Ya, jadi tadi saya sampaikan ya bahwa puncak dari keimanan seseorang itu ketika seseorang merasa dihadiri oleh Allah. Ya, ketika merasa orang itu dibersamai oleh Allah. Yaitulah yang disebut kalau ilmu tasawuf, orang-orang yang sudah ma'rifat. Ya, orangnya disebut dengan al-arif billah, orang-orang yang sudah mengenal Allah. Ya. Maka orang-orang yang sudah mengenal, orang yang muraqabah, orang yang sudah merasa dihadiri oleh Allah, ya, pasti orang itu akan selalu mendapatkan bimbingan-bimbingan dari Allah. Ya. Kalau orang itu sudah sudah dekat dengan Allah, ya, pasti orang itu akan selalu diperhatikan oleh Allah. Ya. Orang itu akan selalu dibimbing oleh Allah. Caranya bagaimana supaya kita muraqabah, supaya kita bisa merasa dihadiri oleh Allah SWT? Ya, caranya apa? Kita terus berusaha untuk mendekati Allah. Dengan apa? Ya, dengan banyak ibadah, dengan banyak amal soleh. Ya, karena dengan amal soleh dan ibadah itulah seseorang itu akan semakin dekat dengan Allah SWT. Dan kalau manusia itu sudah dekat dengan Allah, disitulah manusia itu akan selalu mendapatkan ketenangan. Ya, jangankan kita dekat dengan Allah. Saya ambil contoh saja, ada seorang anak dekat orang tuanya saja, dia tenang. Karena anak itu merasa diawasi, merasa dilindungi, merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Gitu. Ya, apalagi seorang hamba yang hidup dalam dekapan Tuhannya, masuk nggak lebih tenang. Ya, maka kalau hidup ini mau mendapatkan ketenangan, ya kita selalu berusaha untuk membersamai Allah. Ya, baik, saya kira itu, Bu. Iya, mungkin itu ciri-cirinya Ustaz. Ciri-cirinya ke bahwa Allah tuh sudah dekat dengan kita, mungkin selalu kita tuh ada seperti kayak ada yang putus-putus suaranya, Bu. Putus-putus suaranya, hilang. Oh suara. iya. Hilang timbul terus ya. Ini memang sinyal di Cinere nih. Cinere sinyalnya kok cuma sedikit gitu. Iya, ciri-cirinya itu loh Ustadz, bahwa kita sudah dekat dengan Allah, mungkin kita selalu diberi petunjuk ya sama Allah apabila kita hendak melakukan perbuatan yang tidak baik, Allah selalu membimbing kita gitu, bahwa menunjukkan indikasi bahwa Allah tuh kok sayang sekali sama kita gitu. Gitu nggak Ustadz? Ya, kalau nanti kita tahu bahwa kita disayang sama Allah jadi sombong, Bu. Jadi sebaiknya justru kita jangan pernah ada perasaan-perasaan, wah ini Allah sayang sama saya nih, sehingga aku kepingin ini dikabulkan, aku kepingin ini. Jangan ya. Jadi perasaan-perasaan yang untuk diri kita itu seharusnya ada perasaan kita itu banyak salah di hadapan Allah, banyak dosa di hadapan Allah.
kalaupun kita itu merasa disayang sama Allah karena apa yang kita inginkan itu dikabulkan, ya itu jangan menjadikan penilaian seolah-olah adalah bentuk kasih sayang Allah, ya. Karena nikmat itu ada dua, ada nikmat yang istijroj, ada nikmat yang betul-betul karunia Allah. Kalau nikmat yang karunia Allah itu semakin bertambah nikmat, maka nikmat itu akan semakin nambah ketaatan. Tapi kalau nikmat itu adalah istijroj, yaitu nikmat-nikmat yang justru malah menutupi dari kebaikan. Itu akhirnya apa? Merasa diri lebih baik, merasa diri seolah-olah sudah dekat sama Allah. Dan biasanya kalau orang sudah merasa dirinya baik, itu biasanya godaan setan yang berikutnya, dia akan mudah untuk menilai, untuk menjelek-jelekkan orang lain. Ya, maka jangan kita kasih celah, ya. Nah, jadi yang namanya godaan setan itu tidak selamanya kita itu digoda supaya tidak sholat, supaya tidak ngaji, enggak. Ketika kita merasa lebih baik, ketika kita merasa disayang sama Allah, itu cara setan untuk mengelabui iman kita. Ya, jadi jangan ada celah jangan ada celah setan itu mengelabui hati kita. Jadi begitu ada perasaan-perasaan, wah aku ini kayaknya nih sudah disayang sama Allah karena aku sekarang sudah rajin ngaji, rajin tahajud, rajin sedekah. Ketika ada perasaan-perasaan muncul seperti itu, istighfar. Jangan-jangan itu cara setan untuk mengelabui kita. Nah, pada kondisi-kondisi seperti itu, banyak manusia nggak sadar. Ya, banyak manusia nggak sadar itu. Jadi kalau yang diajarkan oleh Rasulullah itu, kita tidak boleh melihat kebaikan diri kita. Ya, justru kita dianjurkan untuk melihat kejelekan ke diri kita dan kita disuruh melihat kebaikannya orang lain. Ya, jadi ketika melihat kebaikan diri kita, cepat-cepat beristighfar. Nah, itu setan sudah masuk tuh ke dalam diri kita. Begitu, Bu. Iya. Intinya bahwa kita tuh harus sadar sebagai hamba Allah dan selalu tidak luput dari salah dan hilaf. Kita selalu beristighfar dan selalu melakukan kebaikan ya, Ustadz ya. Bahwa kita beramal soleh, jangan kegeeran. Jadi kita harus selalu taat. Tadi itu ya, selalu dalam koridor takwa. Yaitu tadi prosesnya iman. Kita takwa itu adalah hasilnya. Ibu-ibu gitu ya, mau si Allah tabarakallah, mudah-mudahan ilmunya ini jangan kita selalu tawadu ya, selalu istiqomah di bawah naungan segala ya, terutama istiqomah di dalam kita berpegang teguh pada Al-Quran ya sebagai petunjuknya dan hadis. Baik, mungkin ada lagi yang ingin bertanya, mungkin satu pertanyaan lagi ya Ustadz ya. Di chat room Bu Yani ada 2 pertanyaan Bu Yani di chat room. Silakan silakan. Satu dari Bu Suwitarni. Iya, itu bertanya Ustadz berkaitan dengan surat Yasin ayat 68. Usia senja, kita berusaha semaksimal mungkin mengejar ibadah-ibadah yang tertinggal. Padahal sebaliknya fisiknya mulai menurun. Banyak lupa, bahkan pikun. Bagaimana ya kalau sampai lupa Allah, begitu Ustadz pertanyaannya. Silakan. Syukron. Baik, maaf Bu, ini suara Ibu di tempat saya ini agak putus-putus. Mungkin bisa dibacakan ya sama ibu-ibu yang lain, coba deh. Ya, Bu Rini, bacakan ya Bu Rini, silakan. Bu Rini, tolong dibantu bacakan. Baik. Izin bertanya Pak Ustadz, berkaitan dengan surat Yasin ayat 68, di usia senja kita berusaha semaksimal mungkin mengejar ibadah-ibadah yang tertinggal. Padahal sebaliknya fisiknya menurun dan banyak lupa, bahkan pikun. Bagaimana kalau sampai lupa Allah? Baik. Ya, baik, Bu. Ya, kan manusia itu, Bu, hanya diwajibkan untuk berusaha, ya. Jadi manusia itu hanya diwajibkan untuk berikhtiar, untuk berusaha. Kita manusia itu nggak diwajibkan untuk berhasil. Berhasil itu haknya Allah. Ya, namanya kita merasa aku sudah dikasih tambah umur, ya, sudah dikasih umur yang cukup oleh Allah. Aku tak
berusaha, aku mau memperbaiki diri gitu ya. Nah, itu tugas kita di situ. Nah, hasilnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sampai maaf pada suatu saat sampai akhirnya Allah itu memberikan keadaan yang nggak baik pada kita, ya pamannya dalam keadaan pikun pamannya, maka kan pikun itu bukan, itu sudah di luar ya kapasitas kemampuan kita. Ya kita terima ya, kita sikapi dengan sabar, kita sikapi dengan dengan ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ada satu amalan untuk mencegah pikun itu ya. Rasulullah banyak-banyak membaca Al-Quran, syukur-syukur menghafal. Ya, insya Allah itu akan menghindari dari kepikunan. Ya, terus yang kedua, usahakan kita melanggengkan wudhu. Jadi wudhu itu bukan hanya di saat mau sholat saja. Usahakan masuk kamar mandi, ya, walaupun nggak waktu sholat. Coba wudhu. Wudhu itu juga insya Allah akan menjauhkan dari sifat kepikunan. Nah, terus yang ketiga adalah kita dianjurkan untuk apa? Untuk banyak-banyak mengingat Allah, zikrullah. Jangan pikiran tuh sering kosong, ya, gitu. Jangan pikiran tuh apa ya istilahnya sering nggak berfaedah gitu ya. Usahakan ya pikiran itu selalu untuk mengingat Allah, ya. Maka dengan kita mengingat Allah, nanti Allah akan kuatkan ingatan kita, ya. Jadi 3 amalan inilah yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik, saya kira itu Bu. Iya. Mungkin satu lagi, kalau ada chat satu lagi. Ada di kolom Bu Ani dari Bu Sri Narni. Ini yang bersangkutan bisa langsung tanya Bu Sri Narni. Silakan Bu Sri Winarni. Baik Pak Ustadz, Assalamualaikum. Pak Ustadz, tadi di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 Pak Ustadz, bahwa di usia 40 tahun Nabi berdoa dan diangkat menjadi Rasul. Dan situasi kita sekarang kan Pak Ustadz, ada salah satu calon presiden yang umurnya belum mencapai 40 tahun. Jadi mungkin itu sebagai rujukan juga ya Ustadz dengan undang-undang kita. Nah, itu menurut Ustadz bagaimana? Apakah layak untuk dijadikan sebagai presiden? Demikian Ustadz, terima kasih. Baik. Alhamdulillah ini sudah selesai pilpres ya. Jadi saya kalau ngomong begini jangan dibawa ke yang mana-mana ini. Saya jelasin Quran saja ya. Ya, kalau kita bicara tentang umur 40 tahun, umur 40 tahun itu bukan dari Mahkamah Konstitusi gitu. 40 tahun itu dari ayat-ayat suci malah, dari Al-Qur'an. Makanya saya meyakini Bu, founding father kita, ya, orang-orang leluhur kita ini yang membuat MK, yang membuat Pancasila, itu saya yakin mereka itu orang yang ngerti agama itu. Iya. Ya, apa yang ada di Pancasila umpamanya kan, di situ ada sila kelima, ada ketuhanan yang Maha Esa sampai 5 sila, itu semuanya pesan-pesan agama. Jadi nggak ada yang bertentangan dengan agama. Terus teks proklamasi juga di situ diawali dengan berkat rahmat ya Allah. Di situ ada kalimat rahmat Allah, orang negeri itu dimerdekakan. Kemudian syarat pemimpin ya, itu Mahkamah Konstitusi membuat aturan 40 tahun. Ternyata 15 tahun yang lalu sudah ada di Al-Qur'an. Nah, ini kan yang membuat undang-undang ini pasti orang ngerti agama gitu. Ya, dulu di Amerika itu pernah meriset umur yang tepat untuk jadi pemimpin itu berapa, ya. Ternyata apa? Disetujui 40 tahun, ya. Dan ternyata sebelum diriset Al-Quran lebih dulu gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa di usia 40 tahun ini memang usia yang dipilih oleh Allah, ya.
Makanya Allah mengangkat Nabi dan Rasul juga di usia 40 tahun gitu. Karena memimpin ini nggak mudah gitu ya. Memimpin itu nggak mudah. Jadi harus benar-benar matang, harus harus benar-benar punya kemampuan. Orang usia 40 tahun itu akan matang dalam berbicara, Iya. pikir, matang dalam bertindak, matang dalam mengambil keputusan. Itu ya usia 40 tahun itu. Iya, Ya. iya. Gitu. Ternyata. Saya kira itu, Bu. Iya. Ya, baik, saya kira kita sampai di sini aja dulu ya Iya, kajian baik. kita. Kita tutup Iya. doa. Semoga doa-doa yang kita panjatkan dijabah dan dikabulkan Allah Subhanahu wa Iya, taala. silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan, mohon ya Allah panjangkan usia kami. Berikan kesehatan jasmani rohani kami ya Allah. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami ya Allah. Baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati ya Allah. Berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini ya Allah. Jadikan sisa-sisa hidup kami ini menjadi hidup yang jauh lebih baik, hidup yang lebih berkah, hidup yang penuh ibadah, hidup yang selalu mampu memperbaiki. Ya Allah, dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami, tetapkan iman dan Islam kami ya Allah, sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas terakhir kali. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasihan Ustaz Afdoli, terima kasih atas ilmunya yang luar biasa. Hari ini insya Allah dapat diamalkan oleh kita semua ya Ibu-Ibu ya. Baik, terima kasih Ustaz. Sekali lagi syukron, barakallah, dan jazakumullah khairan kasiron. Silakan melanjutkan bertugas di tempat yang lain Ustaz. Dengan mudah-mudahan selalu sukses dan sehat ya Ustaz. Amin, amin, amin. Amin. Baik Ibu-Ibu hadirin, rahimakumullah, selesai sudah, alhamdulillah selesai sudah pengajian rutin kita ya Majelis Taklim Qori Nisa hari ini. Dan sebagai penutup kami sampaikan kata-kata bijak dari seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa beliau mengatakan sumber kebaikan itu bukanlah memiliki harta yang berlimpah dan anak yang banyak, akan tetapi sumber kebaikan itu dengan banyak beramal soleh dan pandai mengendalikan emosi. Masya Allah, seperti yang ilmu yang tadi hari ini ya Ibu ya. Baik, akhirnya kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan kasiron atas kehadiran dan perhatian Ibu-Ibu semua. Dan kami yang bertugas hari ini, Ibu Santi, Ibu Sri Winarni, dan saya Ibu Yani sebagai MC, mohon maaf lahir batin ya, banyak kekurangannya, saya tadi banyak-banyak terbuang gitu, terlempar gitu ya, dan untuk itu mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.